Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yanuar Restu Prabowo, absen 35, dan di sini saya akan menjelaskan tentang materi masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia adalah proses yang panjang dan penuh dengan teori yang menarik. Posisi geografis Nusantara yang strategis berada di jalur perdagangan antara India, Cina, dan Arab, membuat ajaran Islam mudah diterima. Namun, kapan tepatnya Islam masuk ke Indonesia dan siapa yang membawanya masih menjadi perdebatan. Terdapat beberapa teori, seperti teori Gujarat yang dikemukakan oleh Snook Hurganje. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia melalui Gujarat, India, pada abad ke-13. Hal ini didukung oleh adanya kerajaan Samudra Pasai yang menjadi kerajaan Islam pertama di Indonesia. Namun, teori ini dianggap lemah karena tidak menjelaskan mazhab yang berkembang di sana. Lalu ada teori Mekah yang dipelopori oleh Buya Hamka. Ia berpendapat bahwa Islam sudah masuk sejak abad ke-7 berdasarkan berita dan dari dinasti Tang Cina yang menyebut adanya permukiman perdagangan Arab di pantai barat Sumatera. Teori ini menyatakan bahwa Islam langsung datang dari Mekah melalui para saudagar Arab. Lalu ada teori Persia, juga pernah diajukan oleh Hussein Jajadiningrat. Ia mendasarkan teorinya adalah kemiripan ejaan Al-Quran di Indonesia dengan Persia. Namun, teori ini kurang kuat karena mayoritas umat Islam di Nusantara bermazhab Syafi'i, bukan Syafi'ah seperti di Persia. Selain itu, ada teori Cina. Teori Cina oleh Slamet Muljana yang menyebutkan bahwa Wali Songo dan Sultan Demak memiliki keturunan Cina. Meski menarik, teori ini juga memiliki kelemahan, terutama dalam penyebutan nama tokoh yang dicinakan dalam kronik Klonteng Sampokong. Terakhir, teori maritim oleh N.A. Baloch menyatakan bahwa Islam masuk melalui jalur perdagangan laut pada abad ke-7 hingga ke-12. Saudagar-saudagar pribumi memegang peran penting dalam menyebarkan Islam ke pedalaman Nusantara. Lalu ada perkembangan Kesultanan Islam di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, ajaran Islam berkembang pesat dan memengaruhi sistem politik di Indonesia. Beberapa kerajaan Hindu-Buddha bertransformasi menjadi Kesultanan Islam, seperti Kesultanan Samudra Pasai di Aceh pada abad ke-13 dan Kesultanan Demak pada abad ke-15. Salah satu faktor yang membuat Islam diterima adalah kesederhanaan ajarannya dan penghapusan sistem kasta, sehingga rakyat jelata merasa terangkat derajatnya. Hal ini juga mendorong para remaja memeluk Islam untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Peran Khalifah Islam di Timur Tengah, seperti Turki Utsmani, juga turut memengaruhi perkembangan Islam di Nusantara. Hubungan politik dan perdagangan semakin memperkuat pengaruh Islam di wilayah ini. Lalu, tokoh-tokoh yang berperan dalam penyebaran Islam di Nusantara juga sangat penting. Di antaranya adalah Sultan Malik Al-Saleh, pendiri Kesultanan Samudra Pasai, yang memeluk Islam berkat dakwah Syekh Ismail dari Mekah. Lalu ada Sultan Zainal Abidin dari Ternate yang mendirikan pesantren dan menguatkan ajaran Islam di Maluku. Kemudian di Jawa ada Wali Songo seperti Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati yang menggunakan seni budaya dan pendidikan untuk berdakwah. Di Sulawesi Selatan ada Sultan Alauddin menjadi tokoh utama dalam penyebaran Islam dibantu oleh ulama seperti Datuk Ri Bandang. Tokoh lainnya adalah Sultan Alauddin Riayat Syah dari Aceh yang memperluas Islam hingga ke Minangkabau, serta Datuk Tunggang Perangan yang mengislamkan Kutai Kartanegara. Peran mereka sangat besar dalam menyebarkan Islam ke seluruh penjuru Indonesia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur, seperti perdagangan dan dakwah, serta dipengaruhi oleh faktor geografis dan budaya. Penyebarannya yang damai dan mengedepankan nilai-nilai persamaan membuat Islam diterima luas oleh masyarakat Nusantara. Terima kasih.